Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan guru semuanya beserta tenaga kependidikan. Perkenalkan, saya Taufik, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pati dari SD Negeri Posok. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan telah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi suatu hal yang akan saya bagikan, saya berikan, kita kolaborasikan menjadi sebuah hal positif yang nantinya untuk kemajuan di SD negeri kita tercinta ini, terutama untuk kemajuan peserta didik dan keunggulan supaya peserta didik kita di SD negeri kita tercinta ini menjadi anak yang berkarakter mulia, tidak semena-mena, dan selalu mengaplikasikan segala sesuatu berdasarkan pemikiran-pemikiran yang positif, tidak asal langsung eksekusi. Pada kesempatan yang baik hari ini, pagi hari ini, saya akan sosialisasikan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di SD negeri kita tercinta ini, SD negeri Posok, ya. Yang nantinya keyakinan kelas ini nanti akan Bapak Ibu guru implementasikan di kelasnya masing-masing untuk membuat keyakinan kelas kepada siswanya masing-masing. Langsung Pak, monggo. Next. Nah, ini selamat datang ya. Mari kita berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, tidak menjadi murid yang premanisme seperti yang ada di dunia akhir-akhir dunia pendidikan sekarang ini. Next, selanjutnya, budaya positif itu merupakan implementasi dari pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dan merupakan implementasikan dari Merdeka Belajar. Next, Pak. Nah, konsep utama budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu yang dulunya pembelajaran itu berpusat kepada guru, sekarang itu pembelajaran itu berpusat pada murid. Terus disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keputusan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang nanti akan kita buat keyakinan kelasnya. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu bisa dilihat di slide saya ini. Pembelajaran paradigma baru merupakan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, ya, di mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan, tidak bisa disamakan. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan berkolaborasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Merupakan upaya menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap individu peserta didik dengan berdasar pada serangkaian keputusan yang masuk akal. Lanjut Pak, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yaitu berorientasi pada kebutuhan belajar peserta didik, pembelajaran berfokus pada konsep, berdasarkan pada keputusan yang masuk akal, siswa itu aktif di dalam pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi. Kita selalu mengadakan evaluasi. Selanjutnya, strateginya untuk pembelajaran berdiferensiasi yaitu kontennya apa yang akan kita ajarkan kepada murid. Kita membuat konten dulu yang akan kita ajarkan tentang apa, prosesnya bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari, dan produknya hasil pekerjaan yang harus ditunjukkan murid kepada guru, bukan hanya hasil tesnya tapi hasil karyanya yang paling utama. Disiplin positif yang kedua yaitu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri
dari pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Jadi bagaimana guru memberi murid menumbuhkan sikap disiplin diri tidak dengan kekerasan tetapi dengan cara yang humanis. Selanjutnya, dengan memiliki disiplin diri maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Selanjutnya, sekarang Bapak Ibu guru hebat semuanya, motivasi perilaku manusia, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Apakah sesuai dengan ciri-ciri yang diajar di Mantoro? Apakah kita sudah menjadi seorang guru yang baik atau pembelajar sepanjang hayat yang baik? Coba kita renungi, kita resapi di masing-masing pribadi kita. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Dan terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau kita tidak berani keluar dari zona nyaman. Gaya Bosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Tujuan dari disiplin positif ini menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, langsung. Ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah tanpa menanyakan, berupa fisik atau psikis. Umumnya murid disakiti untuk sesuatu perbuatan atau dengan kata-kata. Selanjutnya Pak, next. Dan restitusi, tadi kan hukuman, sekarang restitusi. Itu merupakan pilihan memakai murid dalam jangka waktu panjang. Murid akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dan penghargaan menurut Kon itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif bagi murid sebetulnya. Jadi kalau ada yang berprestasi, diberikan reward, itu intinya seharusnya kurang bagus. Tapi selama ini pola pikir Bapak Ibu guru masih sama. Jadi yang pinter kita berikan reward, kita berikan apresiasi, kita berikan penghargaan. Itu kurang bagus dikarenakan akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi siswa yang lain. Karena pada dasarnya kebutuhan dan harkat hak siswa itu sama. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan murid yang pintar, murid yang bodoh, murid yang sedengan. Intinya itu tergantung Bapak Ibu guru bagaimana mengemas murid yang pintar tadi, murid yang sedengan, murid yang kurang akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan kepribadian anak-anak tersebut. Jadi anak-anak tidak bisa kita paksakan harus bisa matematika semua, ya. Selanjutnya Pak, next. Dan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia pada umumnya itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kebutuhan tadi harus tercukupi di anak-anak. Nah, sekarang ini posisi kontrol restitusi menurut teori kontrol Dr. William Dasar dibagi ada menjadi 5. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru pengajar di Satuan Pendidikan kita tercinta SD Negeri Pelosok Terpilih, jangan ada 5 ya, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu penghukum, ya. Penghukum, contohnya penghukum itu seumpama hari Senin anak-anak tidak memakai sepatu hitam, kamu tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam. Nah, itu penghukum. Jadi
dendam. Dan seperti yang terjadi dan marak sekarang ini di Indonesia itu, murid itu pendendam, ada yang bacok gurunya, ada yang ngetapel mata gurunya. Itu rata-rata dimulai dari teori bapak ibu guru yang selalu menghukum. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah, itu juga kurang bagus bagi anak. Jadi anak-anak kita posisikan mereka bersalah. Tolonglah bantu ibu bapak guru, jangan berbuat seperti itu, nanti bapak ibu guru bisa dimarahi bapak kepala sekolah. Itu anak merasa bersalah, psikisnya akan terganggu. Terus menjadi teman. Awalnya dulu sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, posisi sebagai teman posisi yang terbaik, memposisikan guru sebagai teman dengan siswa itu yang terbaik, tetapi itu masih kurang baik. Terus pemantau hanya memantau saja, kalau melanggar kita tertibkan sesuai aturan, itu saja juga kurang baik. Maka yang kelima, posisi manajer lah yang paling baik. Jadi posisi manajer yang betul itu bukan posisi manajer sekolah-sekolah itu seorang manajer, bukan. Yang betul bapak ibu guru juga bukan seorang manajer. Perilaku tingkah laku kita menyelesaikan masalah dengan cara manajer itu yang paling diharapkan oleh pemerintah saat ini. Selanjutnya Pak Sri, nah penghukum, nah ini yang saya katakan tadi, patuhi aturan saya atau awas dan sebagainya, itu posisi penghukum ya. Bisa dilihat, membuat merasa bersalah. Nah, ini seolah-olah kita membuat anak bersalah, itu juga kurang bagus, kurang pas. Nah ini sebagai teman, awalnya dulu saya suka seperti ini ya, nanti ibu bantu bereskan, tidak seperti ini yang bagus. Selanjutnya Pak, pemantau, peraturannya apa? Berarti sahabat pemantau itu sesuai peraturan yang ada. Terus yang terakhir, nah ini yang paling diharapkan oleh pemerintah, dan diharapkan ini juga nanti akan membawa dampak yang positif supaya menjadi siswa yang berkarakter. Contohnya manajer ini ya, apa yang telah kita yakini. Nah, kita bisa menanyakan itu kalau kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi bapak ibu guru nantinya setelah mendapatkan materi dari saya ini, nanti diharapkan bapak ibu guru bisa mempraktikkan di dalam kelas masing-masing, membuat keyakinan kelas bersama siswa masing-masing di kelasnya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Semuanya akan membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa itu sendiri dan bapak atau ibu guru kelasnya masing-masing. Nah sekarang keyakinan kelas, bapak dan ibu akan saya ajak membuat keyakinan kelas. Selanjutnya Pak, sebelum membuat keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas itu adalah ketentuan atau peraturan yang disetujui anggota kelas. Setelah keyakinan kelas itu nanti akan menjadi kesepakatan kelas. Selanjutnya Pak Tri, nah, hasil diskusi yang baik bagaimana kesepakatan itu, dan selanjutnya nah, dapat berupa kebiasaan di kelas, di luar, saat di luar sekolah. Selanjutnya Pak, kesepakatan kelas harus menjadi budaya baik karena dilakukan berulang-ulang. Pelanggaran terhadap kesepakatan kelas akan membuahkan konsekuensi apa yang harus dilakukan. Dan selanjutnya Pak Sri, singkatnya konsekuensi bukan merupakan hukuman karena telah disetujui bersama. Jadi kita sebagai guru tidak serta-merta menghukum siswa tanpa ada dasar. Peraturan sekolah bukan dasar yang kuat untuk menghukum siswa. Kalau keyakinan yang sudah dibuat antara siswa dan guru itu menjadi sebuah konsekuensi yang harus dilakukan bersama. Yang awalnya keyakinan kelas nanti akan menjadi kesepakatan kelas. Selanjutnya Pak, nah ini contohnya. Ini keyakinan kelas itu nanti gini, keyakinan kelas itu kalau nanti bapak ibu praktekkan dengan siswanya, siswanya diberi kertas kosongan, biarkan menulis yang akan kita yakini di kelas kenapa. Contoh, belajar, datang tepat waktu, tidak boleh makan dan minum di kelas, tidak boleh ramai saat pembelajaran berlangsung, orang kuno musili kancane, jadi kancane, itu merupakan keyakinan kelas. Nanti kita kumpulkan akan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Nah, setelah itu ini contoh ada, setelah itu bisa dilakukan seperti fakta integritas tanda tangan bersama-sama yang dilakukan oleh semua warga kelas. Nantinya kesepakatan atau keyakinan kelas itu masing-masing kelas. Itu materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk kemajuan SD negeri kita tercinta ini.
supaya walaupun SD kita tercinta ini ada di pucuk gunung yang jauh dari akses peradaban apapun juga, tanpa adanya wifi kita tidak bisa berkomunikasi dengan semuanya, tanpa adanya bantuan semuanya, bapak semua, kita juga tidak akan bisa maju dan berkembang. Tetapi kita jangan kalah dengan SD yang ada di perkotaan sana, karena pada hakikatnya semua kebutuhan yang kita terima itu sama dengan apa yang diterima di sana-sana. Mereka bisa maju, kenapa kita tidak bisa maju? Mereka bisa berkarakter, kenapa kita tidak bisa berkarakter? Salam sukses, salam bahagia selalu, semangat. Demikianlah tadi materi yang saya sampaikan. Ini pada saatnya kita akan mempraktikkan cara membuat keyakinan kelas yang akan disepakati bersama menjadi kesepakatan kelas, dan nantinya akan kita mencari nilai-nilai kebajikan dari keyakinan dan kesepakatan kelas tersebut yang implikasi nanti akan membuatkan siswa yang menyepakati dan menyetujui keyakinan yang telah mereka buat sendiri. Sebelum kita melakukan praktek, apakah ada dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya atau belum jelas terhadap yang saya sampaikan tadi? Oh, Bu Mega. Ini Pak, Ya. sebelum kita mempraktekkan ke kelas masing-masing, lebih baiknya kita mempraktekannya di sini. Oh, ya. Terima kasih usulan yang sangat bagus dari Bu Mega Puspita Ningsih, Sarjana Pendidikan. Ini nanti kita akan mempraktekkan. Kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Jadi nanti panjenengan semua, Bapak Ibu guru yang kami hormati ini, nanti akan saya posisikan sebagai murid saya. Saya menjadi guru, nanti akan saya bagikan sebuah kertas kosong. Cara-cara seperti ini ya tidak harus menggunakan cara seperti ini. Nanti cara Bapak Ibu guru di kelas bebas, menurut kebebasan, menurut kenyamanan Bapak Ibu guru sendiri-sendiri. Bisa murid untuk mengacungkan jarinya, atau Bapak Ibu guru bagikan kertas kosong seperti ini. Nanti biar murid menulis sendiri keinginan dalam hatinya, ditulis, dituangkan di dalam kertas kosong ini. Mari kita mulai mempraktikkan cara membuat keyakinan kelas dulu. Setelah itu nanti kita sepakati menjadi kesepakatan kelas secara bersama-sama. Mohon maaf, ini saya posisikan diri menjadi guru, Bapak Ibu guru semua saya posisikan menjadi siswa. Seperti itu, nggih? Nah, terima kasih. Kita mulai. Ini bisa saya mulai untuk membagikan kertas kosong kepada murid saya, ya. Nih, sebentar, diterima dulu, diterima dulu. Nah, diterima dulu. Nah, diterima dulu, diterima dulu. Nah, ya, diterima dulu. Nah, dan diperhatikan. Di situ panjenengan semua sudah menerima kertas kosong. Posisikan, bayangkan bahwa panjenengan semua sebagai murid, saya sebagai guru. Sebagai guru, jadi apa yang ada dalam pikiran murid-murid itu dituangkan di kertas itu, di dalam kelas. Intinya, contohnya masuk kelas tepat waktu, itu contoh, ya. Masuk kelas tepat waktu, terus tidak boleh mencontek saat ulangan. Contohnya ini, ya. Apa yang ada dalam pikiran murid-murid tolong dituangkan di situ. Nah, apa yang ada, membuang sampah pada tempatnya, contohnya itu, ya. Contoh, itu contoh dari Pak Guru. Jadi murid-murid itu nanti menulis sesuai keinginan mereka masing-masing. Nah, bisa ditulis kertas itu. Bebas menulis sesuai keinginan semua, keinginan murid semuanya bisa ditulis bebas, bisa ditulisi kertas itu keyakinan kelas yang diyakini murid-murid. Murid kan mengusulkan, tapi kan ada murid yang berani berbicara, ada murid yang pendiam. Jadi kalau bisa beri kertas biar bisa mengcover semuanya, seperti itu. Gimana? Apakah sudah selesai menulis apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita masing-masing? Sudah, ya. Terima kasih. Itu bisa dikumpulkan ke sini atau dibacakan, tidak apa-apa. Dibacakan saja juga tidak apa-apa. Dibacakan saja. Atau dikumpulkan kalau merasa malu mau membaca, atau
atau tidak pede atau kurang mempunyai pencerahan, bisa dikumpulkan saja, bisa dikumpulkan tanpa nama pun tidak apa-apa, bisa dikumpulkan kepada saya ya. Ya, terima kasih. Ini sudah terkumpul apa yang menjadi gagasan dari dalam pribadi panjenengan semua ya. Yang pertama ini dari Benti Mustika Sari ya. Ini nanti panjenengan semua bisa mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Oh, yang pertama dari Ngadimin ya. Yang pertama dari Roni Abed Tambular seperti itu ya. Contohnya ini mengumpulkan PR. Gak apa-apa kita tulis semua. Mengumpulkan PR. Ya. Terus piket membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Terus tertib dalam berdoa. Tertib berdoa. Fokus dalam pembelajaran. Fokus dalam pembelajaran. Jajan ketika istirahat. Nah, ini dari murid 1 sudah selesai ya. Terus bersama-sama menjaga kebersihan kelas ya. Intinya ini kebersihan ya, menjaga kebersihan kelas sama dengan itu ya. Tertib dan nyaman, tertib berdoa semua. Murid yang ketiga tidak boleh makan dan minum di jam pelajaran. Berarti fokus dalam pembelajaran, ini maksudnya jadi satu. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Terus melaksanakan piket sama. Piket bersihkan kelas, berdoa sungguh-sungguh ya, tertib dalam berdoa, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Terus murid yang ketiga lagi masih ada, keempat, rapi, tertib berpakaian. Tertib berpakaian. Terus yang terakhir sama, tidak boleh makan dan minum di kelas ya. Ya, terima kasih. Nanti bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Setelah keyakinan yang tertulis di papan tulis itu, setelah itu selanjutnya langkahnya kita membuat kesepakatan. Mari kita sepakati bersama-sama. Contohnya itu bisa dilihat di slide layar itu ya, layar yang sebelah itu. Hadir tepat waktu. Jadi anak-anak hadir ke kelas, hadir di sekolah tepat waktu. Kalau kita peraturan sekolahnya di sini jam 7, berarti hadirnya itu maksimal jam 7. Sepakat apa tidak? Sepakat ya. Nah, seperti itu kesepakatan kelas yang nantinya panjenengan semua praktekkan di kelasnya. Setelah hadir tepat waktu, itu tertib dalam berseragam atau berpakaian. Kalau Senin Selasa memakai merah putih, Rabu Kamis batik, Jumat Sabtu pramuka, terkecuali hari-hari ya jam olahraga. Itu tergantung kelasnya dan jadwal masing-masing. Setelah itu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya.
Terus yang selanjutnya itu apa? Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Nanti kita sampaikan kepada siswa sepakat apa tidak seperti itu ya. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas ya. Di dalam kelas. Terus yang terakhir sesuai yang menjadi usul dari keyakinan anak-anak semua tadi itu, fokus di dalam pembelajaran. Bisa disepakati semuanya seperti itu ya, bisa disampaikan kepada peserta didik seperti itu nantinya. Oke. Nah, dari kesepakatan kelas itu akan menjadi nilai kebajikan. Nilai-nilai apa bisa dengan semua terangkan kepada siswa. Nilai kebajikan apa yang ada di kesepakatan kelas itu. Bisa yang sebelah Pak, hadir tepat waktu. Nilai kebajikannya itu apa? Untuk melatih anak semuanya apa? Disiplin. Nah, disiplin. Nah, disiplin. Terus tertib dalam berpakaian itu juga disiplin, tidak perlu ditulis lagi kalau sudah disiplin. Berarti nilai kebajikan yang pertama kita melatih siswa untuk berdisiplin. Terus yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Itu melatih siswa untuk menjaga kebersihan. Berarti kebersihan itu menjadikan kesehatan dan tanggung jawab. Berarti nilai kebajikannya itu selain disiplin itu kebersihan, serta tanggung jawab. Nah, serta tanggung jawab. Dan tidak boleh makan minum di kelas, sama ya, disiplin ya. Nah, terus fokus dalam pembelajaran itu juga tanggung jawab. Di 2-3 saja Pak Sri, disiplin, kebersihan. Nah, sertanya dihapus, tanggung jawab itu tersendiri. Nah, berarti kita sudah mengajarkan kepada siswa nilai kebajikan dalam keseharian itu nilai disiplin, nilai kebersihan, dan nilai tanggung jawab. Itu kita akan tanamkan kepada siswa sejak dini di kelas kita masing-masing. Walaupun sedikit demi sedikit, nanti lama-kelamaan akan menjadi bukit. Materi sedikit demi sedikit kita sampaikan kepada siswa, tidak akan mudah untuk mengubah paradigma atau perilaku siswa yang awalnya A, kita rubah menjadi B, kita rubah menjadi C. Perlu waktu yang lama dan berlahan-lahan. Karena batu yang keras pun terkena tetesan air sedikit demi sedikit akan menjadi cekung atau bolong. Apalagi hati murid kita, sedikit demi sedikit kita tanamkan nilai kebajikan itu, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang sangat baik. Kak, nah, 2, 3. nah, setelah menjadi nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada siswa, maka di dalam kelas nanti akan terlihat kesepakatan yang setelah kita buat itu terlihat apa tidak terlihat. Contohnya yang sudah disepakati semua tadi itu datang tepat waktu atau hadir sekolahan ke kelas tepat waktu, itu akan terlihat anak-anak. Kalau tidak terlihat bagaimana? Datangnya selalu terlambat. Berarti nilai kebajikannya tidak akan terlihat anak itu. Nah, baru kita akan menanyakan konsekuensinya. Kesepakatan sudah hadir tepat waktu kok kamu tidak hadir tepat waktu. Tapi jangan cara penghukum, caralah menjadi yang manajer ya, selalu humanis, selalu mengarahkan anak ke hal yang positif. Jangan menjustis anak sekalipun, karena anak itu ibarat kertas kosong. Bagaimana kita menulis di kertas tersebut menjadi lukisan yang indah atau lukisan yang bercoret-coret, tidak ada gambarnya sama sekali, atau masih tetap kertas kosong. Itulah tugas kita menjadi seorang pendidik, bagaimana menumbuhkan karakter, tumbuhkan siswa menjadi siswa yang baik, berbudi luhur, beriman dan bertakwa, selalu menjaga perdamaian dan persaudaraan di awalnya. Itu tidak terlihat kalau dia datangnya terlambat, terus tertib dalam seragam. Nah, yang tidak terlihat itu seragamnya sembarangan atau seragam sembarangan gitu Pak. Seragam sembarangan itu tidak akan terlihat nilai-nilai kedisiplinan itu. Terus membuang sampah tempatnya. Kalau murid-murid sini tidak ada budaya membuang sampah pada temannya. Kalau di sana-sana itu ada budaya membuang sampah pada temannya. Nah, budaya yang baik itu membuang sampah pada tempatnya. Nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing seperti itu ya, buang sampah sembarangan. Terus yang terakhir tidak fokus, ya, tidak fokus itu saja. Nah, nanti kesepakatan kelas seperti itu bisa panjenengan praktekkan semua di kelasnya, karena
ini mengingat waktu hari Jumat, mohon maaf hari Jumat kita memakai pakaian olahraga. Jadi mulai setelah ini nanti saya mengharapkan kepada Bapak Ibu guru semua untuk mempraktekkan, membuat keyakinan, kesepakatan kelas dan menanamkan nilai kebajikan kepada siswa di kelasnya masing-masing. Karena keterbatasan waktu, nanti setelah acara ini silahkan Bapak Ibu guru memulai di kelasnya masing-masing atau besok pagi juga tidak apa-apa. Ya paling lama 2 hari atau 3 hari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas sudah terjalin antara siswa dan guru di kelasnya masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi sebagai calon guru penggerak angkatan 9, apabila dalam menyampaikan materi tentang budaya positif, pembuatan keyakinan dan kesepakatan kelas nilai kebajikan ada kekurangan, ya, karena saya manusia biasa, ada kekurangan, mohon diberikan masukan atau kritikan. Kalau ada kelebihan atau kebenaran sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi wong aku mau gawe aturan, gawe kesepakatan kelas, tak langgar dhewe. Mesti rasanya gak enak. Diskusi sama teman-teman, gue wis ngusulno Pak datang harus tepat waktu. Terus tak tulis, yang lain tidak ada yang komplain, dari semua menyetujui. Jadi kalian sendiri yang punya tanggung berusaha untuk datang tepat waktu. Salahnya, mana Pak? Tidak boleh melepas sepatu saat di kelas. Tidak boleh memakai topi di dalam kelas. Terus itu ada teman kamu yang usul seperti itu. Terus kalian menyetujuinya Pak? Setuju nggak ya? Pokoknya oleh bawa topi di ruangan kelas. Terus kita semua setuju. Orang-orang nyopot sepatu di kelas. Tip? Misalnya kamu itu setuju nggak ada komplain? Konco-konco yuk, kabeh setuju. Pak Supuri malah oleh setuju meneh. Berarti besok nah mau nyopot sepatu pas di saat pembelajaran atau saat di kelas. Berarti kamu wis melanggar omongan diri. Nah, cara wong wis itu dibilang meneh. Risi ta ora? Risi. Makanya hari ini kita bersama-sama bermusyawarah piye apike sekolah ini bisa nyaman, terutama di kelas 5 ini. Pelajar sekolah yang kelas sinau yang nyaman, aman, hasilnya maksimal, produktif. Kita mulai dulu. Tulis dulu sini, kesepakatan kelas. Di sini Pak Supuri sudah mempersiapkan potongan kertas. Nanti kalian tulis apa sing nang jero atimu, sing menurut kowe apik nggo diri kamu, apik nggo kanca-kanca, secara luas apik nggo sekolah. Oke, itu kita mulai, kita bagikan. Sekarang kalian tulis opo sing menurut gue apik. Gimana? Sudah selesai?
Coba Hanifah. Keras. Memakai dasi dan topi. Memakai topi dan dasi saat upacara bendera. Coba. Jangan makan di kelas. Oke. Putri apa Putri? Dilarang memakai topi di ruang kelas. Jangan membantah bapak guru. Buanglah sampah pada tempatnya. Siapa yang catatannya ada tulisan menengok teman yang sakit? Ada tidak? Siapa yang belum? Yang belum? Ya, siapa yang belum mengutarakan unek-uneknya di kertas? Sudah? Kalau Pak Supri usul menengok teman yang sedang sakit, setuju tidak? Setuju. Oke, 9 ya. Menengok teman yang sakit. Ini saya garis sebelah kanan, saya namakan terlihat. Kenapa ditulis terlihat? Apa yang kamu tulis di sini harus terlihat. Orang terlihat kok, tapi harus dilakukan maksudnya. Contoh, memakai topi dan dasi saat upacara bendera, berarti kan harus terlihat. Nah, dimengerti kok orang yang bertopi kalau dasi, berarti terlihat nggak? Nah, memakai berarti terlihat. Nah, ini nggak gawa topi berarti tidak terlihat. Berarti kamu secara otomatis melanggar kesepakatan apa yang telah kamu buat. Apa yang telah kamu buat? Yang melanggar kita berisi tahu. Terus ngomong-ngomong dewi, jaluk-jaluk dewi, disetujui, kok melanggar berarti harus punya perasaan malu. Berarti yang tidak terlihat, tidak terlihat. Dilarang memakai topi di ruang kelas. Coba lihat, ada yang pakai topi di ruang kelas? Besok, nah mereka harus bawa topi. Berarti sesuai dengan apa yang kamu sepakati.
Berarti yang tidak terlihat ekonomi ini sudah mangga memakai Kopi di ruang kelas. kopi di ruang kelas. Nomor 4. ya. Jangan membantah bapak ibu guru. Misalnya Pak Guru ngomong, tolong pekerjaan rumah ini nanti dikerjakan di rumah, boleh berdiskusi dengan teman-teman. Hari Selasa harus sudah selesai. Terus ada rumah kok pegang persoalan daerah. Ada poin keempat, nanti sampai di rumah silahkan kumpul karo koncone, cari yang tidak terlihat atau yang dilanggar apa. Ini nomor 4, nomor 5 di sini, cari nomor 5. Buanglah sampah pada tempatnya, berarti yang tidak terlihat apa. Nomor 6 di sini apa? Di sini yang tidak terlihat apa. Kalian lengkapi sampai sesuai dengan poin yang ke-9. Setelah saya kasih waktu 3 hari, Jumat kalian sudah melengkapi poin ke 6, 7, 8, 9 di kolom yang tidak terlihat. Kemudian nanti saya bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, bikin kayak beli apa di kertas manila ya. Di sini ditulis dengan judul yang besar. Kesepakatan kelas 5. Oke? Kesepakatan kelas 5. Tahun pelajaran 2023-2024. Terus di sini dikasih kotak atau beli kotak-kotak ini dikasih gambar buku atau kertas warna, dikasih nomor 1 apa, yang tidak terlihat apa, yang terlihat apa, yang tidak terlihat apa, yang terlihat apa. Paham ya? Sini dikasih terlihat, tidak terlihat, dibalik tidak seperti itu. Terlihat sebelah kiri, sebelah kanan tidak terlihat. Oke, paham? Kalau paham, kerjakan hari Jumat harus sudah melengkapi poin 6, 7, 8, 9. Kemudian nanti bersama-sama di kelas mendesain, bikin seperti ini pakai kertas manila. Silakan nanti ini dari 1 ya, dari 1 aja. Nanti jadi 3 berapa nih? Dari 3 kelompok, 1, 2, 3. Gimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini sebelum pelajaran dimulai, kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya. Ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Apa? Ya? Apa? Ya, itu contohnya. Oke. Kesepakatan kelas itu apa? Itu aturan atau perilaku tingkah laku yang akan kita taati di kelas IPA. Ya. Jadi kita nanti biar pembelajarannya bisa nyaman, terus bisa tenang, ada aturan yang harus kita patuhi. Ya. Sekarang kita akan tuliskan harapan atau kesepakatan yang akan kita buat. Coba siapa yang mau memberikan masukan atau ada usulan ya? Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, yang lain? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, tulis ya.
lagi ya, datang tepat waktu ya. Jadi harapan apa yang ingin kalian lakukan di kelas kita? Ada lagi yang lain? Selalu jaga sikap nih. Buat baik dan rukun sesama teman. Oke. Satu nih. Yang kedua, baik dan rukun sesama teman. Dan dapat 3. Ada lagi apa? Melaksanakan tugas piket. Bisa ya? Tuliskan ya. Melaksanakan tugas piket. Masih ada lagi enggak? Ada lagi apa, Tino? Bantu sama teman, sama ya, dengan ini ya. Buat baik ya. Yang lain? Apa lagi? Ya. Belajar dengan apa? Kalau di kelas harus belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin. Apa ya? Tulis saja ya, catat ya. Belajar dengan rajin. Kesepakatan atau aturan yang kita buat untuk kelas 4 ini. Kesepakatan kelas 4. Saya bacakan dari nomor 1 ya. Membuang sampah pada. Kemudian yang kedua, datang tepat. Yang ketiga apa? Yang keempat, biasanya piketnya kuwi mangkate aman, besok mangkatnya agak datanya agak biar bisa piket. Yang terakhir ini belajar dengan rajin. Jadi kalau di kelas saatnya jam pelajaran ya harus memperhatikan, mengikuti dengan apa? Semangat. Biar apa? Biar kita bisa naik. Ini kesepakatannya sudah kita buat. Bersedia enggak melaksanakan? Kalau bersedia, nanti akan saya bentuk kelompok 5. Saya bentuk 5 kelompok. Setiap kelompok menuliskan kalimat sesuai nomor kelompoknya. Dibuat yang bagus, nanti saya sediakan kertas poster. Setiap kelompok buat bentuknya bebas, macam-macam. Boleh lingkaran, boleh tanda hati, bebas. Terus tulisannya nanti diwarnai biar menarik. Kalian membacanya biar suka, terus harapannya bisa dilaksanakan. Ya? Bisa? Nanti saya bentuk 5 kelompok. Setiap kelompok tugasnya membuat 1 poster ini. Harapan apa? Kesepakatan di kelas. Kalau ini sudah jadi, posternya nanti kita tempel di dinding kelas. Jadi kalian setiap hari bisa membaca dan bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya, bawa alat mewarnai. Ya. Oke, sekarang dari sini bisa berhitung 1 sampai 5. Nanti kalau sampai 5, kembali berhitung angka 1 lagi. Jelas ya? Dari sini yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
5. Dari sana 1, 2, 3, 4. Ya, jelas. Jadi kelompok 1 yang mendapat angka 1, kelompok 2 yang mendapat angka 2, kelompok 3 yang tadi mendapat angka 3, kelompok 4 yang tadi mendapat angka 4, kelompok 5 yang tadi mendapat angka 5. Jelas ya? Nanti kita akan mengelompok, membuat tugas, membuat poster kesepakatan kelas. Oke? Semangat? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak?
presentasi dari dalam pendidikan. Nah, nanti saya kasih kertas, berarti nanti tiap orang atau tiap siswa menuliskannya, kemudian nanti maju ke depan untuk menuliskan hasil dari tulisan kalian. Nah, ini saya kasih satu-satu, diambil. Bagi sudah selesai semuanya. Nah, kalau sudah silakan digunakan. Nah, sekarang harus digunakan kalau sudah. Dari tulisan kalian akan saya simpulkan. Ini hasil kesepakatan kelas 3 yang kalian tulis, saya rangkumkan di sini. Yang pertama, hadir di kelas tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sesuai ketentuan. Yang ketiga, berperilaku sopan dan saling menghargai. Dan yang keempat, menjaga kebersihan ruang kelas 3. Dari kesepakatan kelas ini, apakah kalian bisa melaksanakan? Nanti hasil dari ini akan saya buatkan poster dan kemudian saya akan tempel di kelas dan kalian bisa membaca dan menaati poster kesepakatan kelas tersebut.